Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aris Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah Teori-Teori Psikologi Sosial. Saya Sidka Bibur Rahman dari Psikologi kelas 4B dengan NIM 1076668 akan menjelaskan mengenai teori disonansi kognitif. Apa itu disonansi kognitif? Nah, pada awalnya teori ini dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Leon sendiri merupakan psikolog yang lahir di New York pada 8 Mei 1919 dan meninggal pada 11 Februari 1989. Teori ini dilatar belakangi oleh penelitian Festinger pada peristiwa gempa yang parah di India pada tahun 1936. Namun, teori ini baru muncul dan dikenalkan pada tahun 1957. Nah, untuk selanjutnya dari pengertian disonansi kognitif sendiri, apa itu? Festinger itu menjelaskan bahwa disonansi kognitif adalah diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten sehingga menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Jadi ada pemikiran satu dan pemikiran satu bertentangan atau ada kesenjangan sehingga menjadikan disonansi kognitif yang memotivasi manusia untuk mengurangi disonansi tersebut. Nah, teori ini itu disonansi kognitif itu adalah sikap, pemikiran, perilaku yang saling bertentangan, saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan ketiganya tersebut tidak dapat dipisahkan. Nah, saya akan bahas dua macam hubungan antar elemen. Festinger itu menyatakan bahwa kognitif itu merujuk pada setiap bentuk pengetahuan, opini, keyakinan, atau perasaan mengenai diri seseorang atau lingkungan seseorang. Elemen-elemen kognitif ini berhubungan dengan hal-hal nyata atau pengalaman sehari-hari di lingkungan dan hal-hal yang terdapat di dalam dunia psikologi seseorang. Terdapat dua macam hubungan antar elemen menurut Festinger dalam Shaw and Constanzo pada 1982, yaitu yang pertama ada hubungan yang irrelevan dan relevan. Nah, dari relevan itu sendiri ada dua cabang, yaitu disonan dan konsonan. Nah, jadi hubungan tidak relevan atau irrelevan yang pertama yaitu tidak adanya ikatan antara dua elemen kognitif. Misalnya, pengetahuan bahwa merokok itu buruk bagi kesehatan dengan pengetahuan bahwa Indonesia itu tidak pernah turun salju. Itu kan tidak saling mempengaruhi sehingga tidak ada kaitan dengan dua elemen kognitif tersebut. Kemudian yang kedua, hubungan relevan, yaitu hubungan yang terkait sehingga salah satu elemen mempunyai dampak terhadap elemen yang lainnya. Hubungan ini terdiri dari dua macam yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama disonan dan konsonan. Contoh dari disonan yaitu, jadi disonan sendiri itu adalah jika kedua elemen kognitif, satu elemen diikuti dengan penyangkalan dari elemen yang lainnya. Contoh, seseorang yang mengetahui bahwa bila terkena hujan akan basah mengalami disonan ketika pada suatu hari ia mendapati dirinya kehujanan, tapi dia nggak basah gitu. Kemudian yang kedua konsonan, terjadi ketika dua elemen relevan dan tidak disonan, di mana satu kognisi itu diikuti secara selaras. Contohnya, seseorang itu yang mengetahui bahwa bila terkena hujan akan basah dan ya memang kalau kehujanan itu pasti akan basah. Nah, selanjutnya sumber penyebab dari disonansi kognitif. Festinger itu menyebutkan dua situasi umum yang menyebabkan munculnya disonansi, yaitu ketika terjadi peristiwa atau informasi baru dan ketika sebuah opini atau keputusan harus dibuat, di mana kognisi dari tindakan yang dilakukan berbeda dengan opini atau pengetahuan yang mengarahkan pada tindakan lain. Lebih lanjut, Festinger itu menyebutkan 4 sumber disonansi dari situasi tersebut, yaitu yang pertama, logical inconsistency. Apa itu? Yaitu logika berpikir yang mengingkari logika berpikir yang lain. Misalnya, seseorang percaya bahwa manusia itu dapat mencapai bulan, dan manusia itu juga percaya bahwa manusia itu tidak dapat membuat alat yang dapat membantu keluar dari atmosfer bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, cultural norms atau nilai budaya, yaitu kognisi yang dimiliki seseorang di suatu budaya akan berbeda, kemungkinan akan berbeda di budaya lainnya. Misalnya, orang Jawa itu mengetahui bahwa makan pakai tangan di daerahnya itu adalah
hal yang lumrah atau biasa atau wajar gitu. Namun tidak wajar ketika di Inggris itu, karena etika makan di budaya Inggris itu berbeda dengan di Jawa. Kemudian yang selanjutnya opinion generality atau opini umum, yaitu disonansi yang muncul karena sebuah pendapat yang berbeda dengan menjadi pendapat umum. Misalnya, seorang anggota Partai Demokrat yang dianggap publik pasti mendukung kandidat dari partai yang sama. Namun ternyata anggota tersebut malah memilih kandidat dari Partai Republik yang merupakan lawan dari partainya. Itu kan membuat orang-orang itu kebingungan gitu. Karena sudah menyangka, ini pasti ngedukung satu timnya nih, tapi kok malah ngedukung lawannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pengalaman masa lalu, yaitu disonansi muncul bila sebuah kognisi itu tidak konsisten dengan pengalaman masa lalunya. Misalnya, seorang yang mengetahui bahwa bila terkena hujan akan basah, tapi dia itu akan mengalami disonansi ketika pada suatu hari ia mendapati dirinya itu tidak basah ketika kehujanan. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian implikasi teori. Menurut Festinger, teori disonansi kognitif itu memiliki implikasi penting dalam banyak situasi spesifik. Dari situasi tersebut dapat diketahui besarnya kekuatan disonansi. Yang pertama, decision making atau keputusan. Festinger itu menyatakan bahwa disonansi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari keputusan. Hal tersebut didasari oleh kenyataan bahwa seorang individual harus berhadapan dengan situasi konflik sebelum keputusan dibuat. Selanjutnya, forced compliance. Forced compliance merupakan suatu permintaan dari luar diri seseorang yang dipaksakan kepada seorang individu. Aplikasi dari teori disonansi pada forced compliance terbatas pada permintaan publik tanpa disertai oleh perubahan pendapat pribadi. Sumber disonansi adalah kesadaran seseorang dari tingkah laku yang diharuskan publik yang tidak konsisten dengan pendapat pribadi. Selanjutnya, yang ketiga itu exposure to information atau pencarian informasi. Jadi Festinger itu memberikan hipotesis bahwa pencarian informasi aktif berkolerasi dengan kekuatan disonansi. Disonansi menyebabkan pencarian informasi menjadi selektif, yaitu individu akan mencari informasi yang menyebabkan konsonan dan menghindari informasi yang menyebabkan disonans. Misalnya kayak perokok gitu. Dia itu menemukan iklan bahwa merokok membunuhmu. Ya, perokok tersebut pasti nge-skip iklannya gitu, karena itu tadi, individu itu akan lebih mencari informasi yang menyebabkan konsonan dan menghindari informasi yang menyebabkan disonansi. Karena merokok kan membunuhmu. Perokok pasti tahu, cuman karena itu disonansi lebih baik dihindari. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dari implikasi teori disonansi kognitif ini, yang keempat, yaitu social support atau dukungan sosial. Jadi menurut Festinger, dukungan sosial itu berperan dalam mengurangi kondisi disonan. Disonansi kognitif akan dihasilkan oleh seseorang yang mengetahui bahwa orang lain itu memiliki opini yang berlawanan dengan opininya. Selanjutnya, saya akan membahas tingkat disonansi atau penyesalan setelah atau dalam mengambil keputusan. Yang pertama, bobot keputusan yang diambil. Dalam mengambil keputusan, seseorang pasti akan mempertimbangkan pilihan mana yang lebih menguntungkan dirinya atau yang merugikan dirinya. Atau jika sama untung dua-duanya, pasti seseorang tersebut akan memilih yang lebih menguntungkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu tingkat daya tarik alternatif yang dipilih. Misalnya, lanjut dulu deh. Kemudian yang ketiga, besar atau kecilnya daya tarik alternatif yang tidak terpilih. Nah, jadi di sini misalnya saya ingin membeli mobil BMW, tapi saya menyesal karena mobil Mercedes itu lebih menarik gitu. Jadinya saya mengalami disonansi. Kemudian tingkat kemiripan yang terakhir ya, tingkat kemiripan di antara alternatif. Jadi misalnya ya, ambil contoh lagi.
saya itu mau membeli HP iPhone. Setelah saya kebeli gitu dengan jerih payah saya, dengan semuanya yang sudah saya korbankan, saya dapat HP iPhone ini. Cuman HP Samsung ini ternyata sama bagus juga gitu dan lebih murah, tapi ya secara fungsi sama, secara kualitas sama, sehingga akan menimbulkan disonansi. Nah, kemudian bagaimana sih upaya dalam mengatasi disonansi kognitif? Festinger itu menunjukkan bahwa kita akan mencari keselarasan dalam tingkah laku dan keyakinan, serta mencoba untuk menurunkan tekanan dari inkonsistensi dari elemen yang ada. Ketika disonansi kognitif terjadi, Festinger itu menyatakan bahwa terdapat dua konsekuensi ketika seseorang mengalami disonansi yang ditunjukkan melalui dua hipotesis dasarnya, yaitu yang pertama, terjadi ketidaknyamanan psikologis yang mendorong seseorang untuk mengurangi disonansi dan mencapai kondisi konsonan. Kemudian yang kedua, seseorang itu tidak hanya berusaha untuk menguranginya, tapi juga akan menghindari situasi dan informasi yang dapat meningkatkan disonansi. Nah, jadi dari dua hipotesis ini lebih lanjut, Festinger menjelaskan mengenai upaya yang mungkin dilakukan individu ketika mengatasi disonansi, yaitu dengan yang pertama, mengurangi disonansi. Jadi dari mengurangi disonansi itu ada 3 cara, yaitu mengubah tingkah laku, mengubah kognitif lingkungan, dan mengubah kognitif baru. Kemudian yang kedua, seseorang itu akan melakukan penghindaran disonansi. Contohnya ya kayak tadi yang saya sebutkan, perokok sudah tahu merokok itu bahaya dan ada iklan dilarang merokok membunuhnya. Tapi karena sudah tahu gitu, kayak daripada mengalami disonansi, lebih baik menghindari saja sumber penyebab disonansi tersebut. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.